warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya semuanya yang terus stay di Gus Haris Official. Tetap ikuti YouTube-nya agar bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dan melindungi kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat saya yang luar biasa ini dari sahabat-sahabat ojek online. Betul ya? Dari ojek online ya? Alhamdulillah. Sahabat-sahabat ojek online ini satu wilayah atau beda-beda wilayah nih? Jadi beda-beda wilayah. Beda wilayah ya. Kita kan nyakup online kan luas. Jadi bisa betul. di mana aja, ada yang dari Cikampek, ya kan. Kemudian ada yang di kota juga, ada yang di Tragenta Rumah. Jadi kita nyakupnya disebutnya kayak semacam apa ya? Mobile lah. Nyari-nyari orderan lah kemana aja. Betul. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, saya kepingin memperkenalkan sahabat-sahabat saya, dimulai dari abang yang sebelah sini. Silahkan perkenalkan namanya. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky dari komunitas O2. Cukup sekian. Oke, akang yang sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Bayu Setia Prasada dari komunitas ODC Cikampek. Oke, luar biasa. Yang sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampes. Perkenalkan diri, nami Abi Sanjaya Aris Munandar, Abi di komunitas LHI di Cikampek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini gabungan dari sahabat-sahabat ojek online. Kebetulan hari ini kita kumpul bersama, kepingin berbincang-bincang tentang keluh kesah, kemudian problematika yang sering dihadapi selama melakukan aktivitas di ojek online ini. Untuk sahabat-sahabat ojek online sendiri, saya enak nyebut ojek online atau ojol atau gimana nih? Ojol lebih singkat. Ojol ya, lebih enak ya disebut ya. Oke, kepada sahabat-sahabat ojol nih, ini kan beda-beda nih. Jadi ada macam-macam jenis ojek online ini kan, kita bergabung bareng-bareng gitu kan, biar guyup. Yang jelas bukan satu wadah ya, bukan satu organisasi, tapi ada berbeda-beda gitu kan. Ini ada apa, semacam paguyuban atau komunitas atau apa, ada model seperti itu, ada nggak? Mungkin ada yang bisa mewakili untuk menjawab. Jadi untuk lebih eratnya, kalau misalkan menjalani silaturahmi itu jadi nggak berpencar, jadi mencari informasi dari komunitas. Jadi dibuatlah komunitas agar untuk bersilaturahmi dengan mencari informasi tentang online di Karawang. Oh gitu. Jadi kita dibuat komunitas agar buat silaturahmi dan mencari informasi di mana ada orderan, ya kan, ramainya orderan di mana, tentang orderan fiktif yang sekarang lagi banyak orderan palsu lah intinya. Orderan fiktif gitu. Jadi kita di situ saling informasi, sharing di grup gitu. Kadang kita nyampe ke Cikampek gitu kan. Cikampek juga semarakan di komunitas kita banyak. Jadi sama-sama dari komunitas Karawang sama Cikampek bisa sebar luas Jabodetabek juga. Oh, luar biasa. Kayak Karawang sendiri, ini kan kecamatannya banyak nih. Ya. Ada kurang lebih 30-an ya kecamatan di Kabupaten Karawang. Itu dari masing-masing kecamatan ada nggak? Maksudnya anggota itu rata-rata ada nggak? Untuk maksudnya yang terlibat atau ikut di ojek online sendiri ini ada nggak? Mungkin kalau dari kecamatan sih sebenarnya emang berbagai macam dari berbagai macam kecamatan mungkin ada, cuman kalau untuk orderan sendiri kan di Karawang sendiri belum mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Karawang itu ada orderannya. Jadi kemungkinan orang-orang mereka yang domisilinya di Banyusari, entah di Cilamaya Wetan atau di Batu Jaya, mereka pun mencari orderannya tetap ke daerah kota gitu. Karena untuk ojol sendiri gitu baru mencakupannya di kota, di kecamatan-kecamatan di kotanya lah gitu. Jadi untuk ke daerah pinggiran sendiri belum mencakup gitu. Oh, kalau anggota ini berarti mungkin dari tiap kecamatan anggota semuanya ada gitu ya. Ada. Cuman masalah orderan mungkin belum tentu dari wilayah tersebut banyak orderan gitu ya. Jadi bisa mungkin nyari di wilayah perkotaan gitu ya.
Kemudian ini kalau dari 30 kecamatan itu masing-masing ada, kemudian terbentuk dalam satu wadah, entah itu disebut organisasi atau paguyuban atau grup lah misal gitu ya, mungkin ada di WhatsApp grupnya atau mungkin ada di grup Facebook atau apa, ini macam-macam jenisnya. Ini kan sebenarnya sangat bermanfaat sekali, bukan hanya kita sekedar mencari nafkah, tapi kita pun bisa saling bersilaturahmi, bisa bertambah saudara, bisa bertambah sahabat, kan seperti itu ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat positif. Di samping kita mencari nafkah, kita pun tetap menjalin silaturahmi. Karena silaturahmi ini sendiri adalah satu anjuran yang luar biasa dari Rasulullah SAW, dan ternyata silaturahmi sendiri ini yang akan membuka pintu rizki buat kita semuanya. Allah itu memberikan rizki kepada manusia. Semua orang tahu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah, ya Allah mudahkan rizki bagi kami, kan begitu. Tapi sampainya rizki kepada kita itu kan nggak mungkin terus tahu-tahu kita berdoa gedebruk uang di depan kita, kan enggak kan? Tetap lewat tangannya orang lain. Maka semakin banyak kita bersilaturahmi, semakin kita banyak sahabat, banyak saudara, maka semakin besar pula peluang kita untuk memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya pengen nanya lagi, ini kan sistemnya online nih. Kita pesan orderan kan begitu kan, lewat online. Ada nggak suka misal ada rasa kecewa, misal apa dibilang ada yang ngerjain deh, misal ini ada orderan di sini, kita meluncur ke sana, tahu-tahu ternyata nggak ada gitu. Ada nggak punya pengalaman yang inilah mungkin tidak mengenakan di hati begitu? Pernah punya pengalaman nggak? Mungkin ada yang ya mungkin itu suka duka kami lah dari ojol. Ya kadang order minta dijemput di mana, pas nyampe lokasi tiba-tiba di cancel. Itu kan kadang kita kan bensin menuju ke sana. Oh iya betul. Belum segala macamnya. Terus yang paling agak menyesakan gitu mungkin ya. Kadang banyak orderan kayak GoFood atau apa, minta beli apa di yang terutama itu yang sering banget itu kadang minta pulsa kayak semacamnya. Pas kita sudah beli, pas gimana ya tiba-tiba di cancel. Kita bingung juga. Oh iya ya bener ya. Udah modalin dulu ya. Oh iya. Ya syukurnya di pihak aplikator juga sebenarnya ada ada membantu untuk meringankan lah. Memang alhamdulillah itu masih bisa diganti full. Kecuali yang tidak ada dalam bentuk barang. Contohnya gitu. Kan kayak pulsa itu kan nggak ada barangnya, nggak ada barang fisiknya gitu. Iya betul. Itu nggak ada penggantian untuk situ. Oh aduh. Ya cuman nggak ada. Itu kerugian akhirnya ditanggung sama sahabat ojol begitu kalau terjadi seperti itu. Ya kadang mungkin kalau daerah kota masih dekat ke kantor. Masih bisa datang ke kantor, dirembes, nanti ada penggantian. Kadang yang dari jauh ini, kayak dari Cikampek, dari Rengas Dengklok, dulu itu susah untuk datang ke kantor, apalagi kalau tengah malam. Gitu. Nah kalau misal ada orderan gitu ya, kita datang menuju ke lokasi mau jemput gitu, ternyata di cancel. Itu kan berarti ya habis waktu. Habis bensin gitu kan, tenaga juga gitu. Kalau begitu ada ini nggak ada apa, misal ganti uang bensin lah dari kantor gitu, ada nggak? Kalau itu nggak, resiko di lapangan itu resiko kita sebagai ojol. Nah, saya juga berpesan kepada semua yang menyaksikan acara ini bahwa ada 3 orang yang doanya tidak mungkin tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Ini doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil, yang benar-benar memimpin dan
memikirkan rakyatnya, berjuang benar-benar untuk rakyatnya, pemimpin yang benar-benar adil. Ini doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Maka dari itu jangan sampai kita berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mengecewakan orang lain, termasuk terhadap sahabat-sahabat ojol. Kalau memang kita punya niat untuk membutuhkan jasanya teman-teman di ojek online, silahkan berpesan. Tapi kalau hanya iseng-iseng, jangan sampai kita melakukan hal seperti itu, karena ini sangat merugikan orang lain. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi, itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau doanya baik, kalau doanya buruk, kita yang akan merasakan kerugian. Di samping itu rugi di dunia, bahkan rugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan sikap kita. Kemudian saya akan bertanya lagi kepada sahabat-sahabat ojol nih. Selain bekerja mencari nafkah gitu ya, itu ada kegiatan lain nggak? Mungkin ada pertemuan sebulan sekali atau setahun sekali, apalah, mungkin dalam bentuk apa gitu ya, dalam kegiatan apa, mungkin ajang silaturahmi lah. Mungkin sahabat-sahabat semuanya begitu kumpul bareng, di situ diisi dengan doa bersama, atau membacakan Al-Quran, atau mungkin zikir bersama, atau mungkin kegiatan sosial. Ada nggak seperti itu? Jadi kalau untuk di komunitas kita sendiri ada ENIP lah, ya kan? ENIP komunitas biasanya suka mengadakan seperti potong tumpeng, semacam kegiatan sosial yang mungkin kerja bakti sama santunan anak yatim. Subhanallah. Tuh, jadi komunitas itu kita mengadakan seperti per orang itu uang kas per orang. Jadi uang kas itu kita putar, kita simpan. Yang komunitas misalkan anggotanya yang nggak ada modal mendapatkan orderan food, kita nggak ada modal, kita keluarkan dari uang kas tersebut. Oh gitu. Jadi kita saling menolong, ya kan? Alhamdulillah. Kita saling bantu sesama anggota, sama rekan kita juga. Nah dari situ, ketika kita sudah ada acara ENIP atau ulang tahun, ya kita bermungkin lagi kegiatannya mau dibikin seperti apa. Ada kegiatan sosial, ada santunan anak yatim, ya insya Allah yang sudah itu terlaksana dengan normal. Alhamdulillah lancar. Kegiatan seperti ini diadakan mungkin setahun sekali, atau 3 bulan sekali, atau 1 bulan sekali, atau nunggu ketika ini anggaran sudah agak banyak nih, atau gimana? Kalau untuk kayak semacam santunan misal gitu. Kalau yang anniversary tersebut mungkin setahun sekali. Iya, betul. Cuma di tiap bulan kita ada kopdar, kebetulan dengan pihak aplikator. Jadi untuk dari pihak aplikator memberi informasi apa aja perkembangan dari aplikator tersebut. Mungkin jika ada perubahan jika ada perubahan tarif atau segala macamnya, di situ nanti ada istilahnya dari informasi masuk ke kita, nanti kita sebarin lagi. Oh, jadi kayak sharing lah ya. Sharing itu diadakan sebulan sekali gitu. Iya. Alhamdulillah, kopdar lah. Itu bentuknya gimana? Pindah-pindah atau di satu tempat atau gimana? Untuk sekarang sih saya sebut mungkin dari Gojek. Kita ada tim namanya tim PKM. Jadi dari pihak kantor itu ke tim PKM, dan tim PKM nanti yang menyebarkan ke komunitas. Oh begitu. Subhanallah, luar biasa. Semoga ini akan menjadikan satu persaudaraan yang erat ya. Karena mungkin walaupun ini dibilang satu komunitas ojek online, tapi insya Allah akhirnya kita jadi bertambah saudara, bertambah erat. Apalagi mungkin diadakan pertemuan sebulan sekali, walaupun mungkin tidak semuanya akan datang, tapi yang jelas nanti akan bisa di-share ke sahabat-sahabat yang lainnya gitu kan. Ini akan menjadikan silaturahmi ini kita menjadi semakin baik, dan insya Allah persaudaraan kita akan bukan hanya sekedar di dunia, tapi persaudaraan kita asal kita benar-benar niat untuk bersaudara, ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah persaudaraan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana pemirsa, masih bincang-bincang dengan sahabat
ojek online insya Allah akan melanjutkan dengan perbincangan yang bermanfaat dan insya Allah akan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Tetap stay di Gus Haris Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh pemirsa, sahabat-sahabat semuanya yang tetap stay di Gus Haris Official. Semoga obrolan ini akan menjadikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama sahabat-sahabat ojek online, kita akan berbincang-bincang dan saya akan bertanya-tanya tentang keluh kesah dan segala sesuatu yang pernah dialami oleh sahabat-sahabat di ojek online. Saya akan bertanya ke sahabat-sahabat ojek online ini, kan mungkin ada yang baru bekerja ikut di ojek online gitu ya. Ada mungkin yang sudah lama. Dan mungkin yang bekerja di ojek online ini mungkin ada yang masih bujangan, ada mungkin yang sudah berkeluarga gitu. Kalau untuk hasil sendiri dari ojek online ini mencukupi nggak? Kalau yang sudah keluarga itu kira-kira mencukupi nggak untuk kebutuhan hidup sehari-hari begitu? Atau mungkin ternyata survive lebih hasilnya, ternyata malah bisa nabung banyak atau gimana? Kira-kira gimana? Jadi gini, untuk ojek online itu mungkin tergantung di beberapa faktor. Yang pertama ya akun tersebut. Jadi kalau kita sering cancel orderan, itu otomatis ya dapat orderan susah. Oh gitu. Ya. Terus ada pengaruh juga di jaringan. Jaringan itu pasti. Oh ya, ketika jaringan lagi tidak baik, akhirnya yang sebenarnya ada orderan kita nggak dapat. Iya. Ya? Oke. Terus juga ada lokasi juga. Lokasi kadang di beberapa lokasi orderan numpuk. Kayak contoh misalnya di Galumas, kan banyak tuh driver. Kemungkinan di situ banyak orderan. Itu berbeda misalnya di posisi di Galumas mungkin jumlah orderan di Galumas mungkin nggak sama dengan yang di Cikampek, kan gitu. Mungkin tergantung di situ. Jadi cukup mencukupi itu relatif. Tergantung istilahnya rezeki kita hari itu gimana. Oh iya. Kemudian sekarang ini kan lagi merebah kaitan dengan corona ya, COVID-19 gitu. Ini ada pengaruhnya nggak dengan penghasilan atau orderan ojek online sahabat-sahabat semuanya ini ada pengaruhnya nggak? Kalau bicara masalah pengaruh sebenarnya ya kalau bilang berpengaruh pasti berpengaruh karena ya tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan kita di lapangan yaitu ya salah satunya masalah orderan juga ya. Karena di tengah pandemi ini ya emang jumlah orderannya pun mengalami penurunan yang drastis ya. Anak sekolah libur, yang bekerja udah mulai dirumahkan gitu. Jadi ya kita kan ibaratnya pengguna ojek online itu kan ya mereka-mereka yang beraktivitas setiap hari, sedangkan sekarang yang beraktivitas sudah mulai berkurang ya itu berpengaruh juga dengan pendapatan kita di lapangan gitu ya. Jadi ya jumlah orderan menurun ya pendapatan kita juga ikut menurun gitu di tengah pandemi ini gitu. Masya Allah, iya ya. Jadi memang ini pengaruhnya luar biasa ya. Jadi dari semua orang-orang yang usaha apapun sekarang ini sangat merasakan. Tapi saya berharap seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al usri yusra." Setiap kesulitan nanti akan ada kemudahan. Semoga ini mungkin kita lagi merasakan sulit saat ini nih. Tapi berbahagialah. Kenapa? Karena kalau kita sekarang lagi mengalami masa sulit, berarti sebentar lagi kita akan bahagia. Kan begitu kan? Tapi kalau kita lagi senang, waspada. Waspada, jangan sampai senang kita akhirnya menjadikan kita lupa dengan Allah, malah justru dibukakan pintu kesusahan. Nauzubillah min dzalik. Berarti kalau saat ini kondisi kita agak sedikit menurun, agak sedikit susah, berbahagialah. Asal kita mau mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan siapkan
akan bukakan pintu kebahagiaan buat kita semua. Dan kepada sahabat-sahabat semua di ojek online, memang kita usaha ini capek, pusing, lelah, waktu tersita semuanya. Yang mungkin sebenarnya kita bisa jalan-jalan, happy-happy gitu ya, tapi kita harus tetap berjuang untuk mencari nafkah, karena ini wujud kita hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, kita pun jangan lupakan bagian kita di dunia. Kita punya tanggungan untuk diri kita pun nggak boleh zalim sama kita, sama diri kita sendiri nggak boleh zalim. Mentang-mentang saya mau nabung uang yang banyak, saya nggak mau makan, ini salah. Tubuh kita pun punya hak, harus kita beri gizi, beri makanan sehingga badan kita menjadi sehat, dan sehat kita bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari nafkah. Ini hukumnya wajib. Sehingga ketika kita dapat dapat rizki untuk memberi nafkah kepada keluarga, maka itu pun termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berusaha ini, ketika kita berikhtiar ini, segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Rizki semuanya dari Allah, bahagia kita dari Allah, senang kita dari Allah. Maka saya berharap kepada seluruh sahabat-sahabat ojek online, ayo jangan lupakan kita dengan yang menciptakan diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya masalah sebesar apapun, asal kita mau mendekatkan diri kepada Allah, masalah akan selesai. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita? Cuman Allah. Bukan pengusaha, bukan yang lainnya. Yang jelas yang bisa menyelesaikan problem kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun lewat jalan-jalan orang-orang lain. Tapi orang lain ini digerakkan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar problem kita cepat selesai, masalah kita cepat selesai, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan mudahkan. Kemudian kita semua ini mungkin dalam menjalankan aktivitas ada sedikit kendala-kendala. Kendala terkait apa? Yaitu terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira terkait masalah ibadah nih, kalau teman-teman ojol sendiri itu suka terkendala nggak masalah kaitan sholat? Misal zuhur, aduh zuhur jadi lewat, asar jadi lewat, misal mungkin suka terkendala seperti itu apa enggak? Apa tergantung pribadinya sebenarnya? Kalau untuk masalah sholat atau ibadah kan, emang itu udah kewajiban kita. Betul. Ya kan. Tapi kalau misalkan udah di lapangan, pasti yang dilihat orderan dulu lah, tanggung, ya kan. Iya. Apalagi situasi yang sekarang lagi anyep, kita juga kan bingung. Bingungnya itu untuk keluarga di rumah lah. Betul. Ya kan. Ya kasarnya sholatnya bisa selesai setelah orderan. Nah, orderan dulu lah yang masuk. Nanti kalau misalnya orderan udah selesai, kita udah dianterin, untuk misalkan dapat food nih, bisa kita sholat dulu. Iya. Gitu. Insya Allah kalau untuk ibadah, kalau emang udah waktunya, ya harus dijalankan. Betul. Ya kan. Betul. Jadi intinya balik lagi ke pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing ya. Tapi sebenarnya ada solusi. Jadi kalau teman-teman masalah terkait sholat gitu ya, ini satu hal rezeki di depan mata nih. Kalau misalkan kita cancel, berhenti dong, kita nggak dapat gitu kan. Ini nggak diambil sayang, tapi kalau saya ambil saya harus meninggalkan sholat, begitu kan? Ini kan agak dilema nih. Sebenarnya Islam itu tidak menyulitkan orang, tidak bikin susah orang sebenarnya. Asal kita sudah keluar dari daerah kita, maka sholat itu bisa dijamak sebenarnya. Makanya kenapa ini penting kita mempelajari ilmu agama, agar kita tahu solusinya itu tadi. Misal dapat orderan jam 2 nih, belum sholat gitu kan, tapi orderan dapat ini. Kalau saya sholat, orderan cancel gitu kan. Ya memang yang baik ya kita ngejar sholat dulu. Tapi sebagai manusia biasa kadang
sayang banget ini 30.000, 20.000, 50.000 kan sayang banget gitu kan. Ada rasa seperti itu. Tapi daripada kita tidak menjalankan sholat, niatlah untuk jamak takhir. Sholat duhur itu diakhirkan. Pas lagi niat dulu dalam hati saya akan mengakhirkan sholat, mentakhir sholat. Nanti sholatnya duhur berbarengan dengan sholat asar. Dengan catatan sudah keluar dari daerahnya sendiri. Ya, jangan terus di rumah kita lagi duduk santai niat jamak takhir. Nah, ini nggak benar. Sudah keluar dari wilayahnya, maka itu bisa dijamak. Atau misal waktu duhur santai jam 1, jam 2 ini biasanya santai. Wah, ini kalau habis asar biasanya banyak karyawan pada pulang, misal gitu kan. Nanti sholat asar nggak keuber, niat ditakdimkan sholatnya, jamak takdim. Jadi sholat duhur sekalian dijamak dengan asarnya di situ. Jadi akhirnya nanti ketika waktunya asar pun kita berarti sudah melakukan ibadah sholat asar, daripada jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Karena ini sebuah kewajiban kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba dekat dengan Allah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun jauh lebih kuat untuk mengingat kita. Sehingga rizki pun akan Allah tambahkan. Karena ketika kita ini badan kita sehat, tubuh kita sehat, kita manfaatkan dengan yang baik, insya Allah kita pun gunakan untuk taat kepada Allah, Allah mudahkan segala urusan hidup kita. Kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, maka kita pun harus banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada salahnya sambil bawa penumpang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, enggak ada salahnya. Dan ini pun enggak harus terucap kencang-kencang, nanti yang penumpangnya jadi bingung ini. Kenapa? Iya gitu kan. Udah misal kita dalam hati atau mulut kita komatnya pakai helm nggak kelihatan kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu insya Allah hidup kita menjadi berkah. Yang orang yang dicari apa sih orang hidup? Bahagia kan. Duitnya banyak gak bahagia mau ngapain? Kan gitu. Yang jelas berapapun uang yang kita peroleh, semoga ini menjadi keberkahan buat kita dan menjadikan kebahagiaan buat kita semua. Buat sahabat-sahabat ojol, saya berharap ayo kita semangat di dalam mencari rizki, semangat mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak-anak kita semua. Kita harus tutupi, kita harus penuhi kewajiban-kewajiban kita, dan jangan lupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hidup kita akan berkah, hidup kita akan bermanfaat. Allah pun akan berikan rizki yang melimpah buat kita semua, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bahagia, yang beruntung dunia dan akhirat. Dan dengan apa yang menyebar saat ini yaitu COVID-19, tidak perlu pada takut, tidak perlu pada risau. Ikuti anjuran pemerintah, tapi takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rasa takut yang berlebihan kepada selain Allah akan menjadikan imun di dalam tubuh kita menjadi menurun. Akhirnya penyakit pun akan masuk ke dalam tubuh kita. Sahabat-sahabat ojol, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Yang penting jaga pola makan kita, cukupkan istirahat kita, kemudian ikuti himbauan-himbauan pemerintah. Insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya, sahabat-sahabat ojol. Terima kasih semuanya. Insya Allah obrolan ini adalah obrolan yang bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Tetap terus ikuti di channel YouTube Gus Haris Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.